إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah, malam ini kita sama-sama sudah dapat kembali lagi kepada ta'lim kita, dan mengingat mungkin malam Senin besok kita penutupan, dan sekarang ini sudah tanggal 1 Sya'ban, sudah masuk bulan Sya'ban. Mungkin Senin depan kita nisfu Sya'ban, ya. Senin depan kita nisfu Sya'ban, karena Senin besok ini tanggal 7 Sya'ban, dan besok Seninnya lagi mau 15, malam 15. Kemungkinan kaum ibu malam minggu, ya. Nisfu Sya'bannya malam minggu, kaum ibu, yang bapak-bapak malam Senin, bagaimana semula. Malam minggu malam 14, ya. Malam Senin malam 15, Senin depan. Maka mengingat kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, puasa ini ibadah tahunan, ya, bukan tiap hari. Makanya perlu selalu kita kilas balik, mengingat kembali akan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kita berharap agar ibadah kita atau ibadah puasa kita selalu lebih baik, ya, lebih semangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu pada malam ini beberapa bab yang penting, ya, dalam urusan puasa kita bahas kembali. Yang pertama yang kita bahas, syarat wajib puasa. Puasa itu ada syaratnya. Kewajiban puasa ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, nggak wajib, ya. Nggak memenuhi syarat, nggak wajib. Syarat yang pertama, berakal. Makanya orang yang kurang akal nggak wajib dia puasa. Kurang akalnya gimana? Gila, ya. Orang gila nggak wajib puasa. Dia puasa juga ya nggak sah, dia nggak tahu urusan, ya. Syarat wajib yang kedua, baligh, dikasih batasan umur 15 tahun. Anak laki 15 tahun belum baligh, maka dihukumi dia udah baligh. Perempuan 15 tahun belum haid, dihukumi udah baligh, ya. Kasih batas 15 tahun. Rep, udah baligh belum? Udah.
Kok tahu? Tahu? Bagus dah. Jadi anak-anak yang belum balik dia nggak wajib puasa. Tapi dikias dalam urusan sholat dari umur 7 sampai 10. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, Nabi anjurkan gebuk, begitu. Dikias ke sana, anak-anak yang sudah mumayyiz umur 7, 8, 9, 10 itu udah masuk mumayyiz. Artinya apa? Udah ngerti. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, dia udah ngerti. Nah itu kita didik puasa. Mau 8 dah, 8, 9, 10. Didiknya juga kita kasih tahapan. 10 hari pertama sampai maghrib, sampai zuhur, ya. Keijal ini masih hampir zuhur dia, mumayyiz belum. 10 hari yang kedua artinya hari 11 sampai 20 sampai asar, 21 sampai akhir Ramadan coba sampai maghrib, dikuat nggak? Kalau dia nggak kuat, umpamanya jam 5, ini jam 5 nih, dia udah pucat, bibirnya udah pucat, udah lemes, udah teriak, lapar, haus, lapar, haus. Ini anak umur 8 tahun, ya. Jangan kita paksain tuh. Kadang-kadang orang tua suka lupa tuh. Dia bilang tanggung, udah jam 5, mandi, suruh mandi. Habis mandi tidur pulas, sampai subuh dia nggak bangun, mati. Ya. Orang tuanya hukumnya membunuh. Kenapa? Dia baru mumayyiz, belum mukallaf. Udah biarin, dia lapar nggak kuat, iya buka. Dah, besok coba lagi. Ternyata dimulain kuat, ya, dimulain kuat. Itu tahapan, harus begitu. Boleh kasih rangsangan, Kalau kuat sampai maghrib, beliin sepatu 2 gitu, kasih rangsangan. Emang ada yang jual sepatu sebelah, ya. Nah ini dari memberi spirit kepada anak. Yang ketiga, kuat puasa. Kalau ditanyain kuat puasa nggak, banyak kan kita nggak kuat, ya. Kalau ditanyain kuat nggak puasa, nggak. Jadi dimaksud kuat puasa di sini, yang dimaksud nggak kuat puasa siapa? Orang yang sudah lanjut usia 90, 95 atau 80 pun udah nggak kuat di puasa, nggak wajib dah tuh, ya, nggak wajib dia puasa. Oh dia nggak kuat. Kalau dia punya harta, maka wajib dia membayar fidyah. Berapa itu fidyahnya? Nggak tahu nggak? Fidyah itu kalau dalam fikih sih 5/6 liter. 5/6 liter. Rasanya kita bingung nakernya. 5/6 liter berapa? Makanya daripada kurang, mendingan lebih. Seliter aja dah, ya. Fidyahnya seliter. Karena disuruh katakan fidyatun ta'amu miskin, fidyah itu makanan orang miskin. Ya masa kita mau kasih beras doang, ya? Emang diburung puter, ya? Paling enggak kita kasih juga dah kemampuan kita untuk lauknya. Beras liter, duit 20 1 hari. Kalau sebulan, lihat Ramadannya berapa hari? Kalau 29 liter, ya. Ini yang mampu, ya. Orang tuanya nggak mampu, tapi anaknya pada mampu. Kewajiban anaknya yang membayarkan fidyahnya.
khususnya anaknya yang laki-laki. Kalau perempuan ini kan ikut suami, nafkahnya dari suami. Kalau dia mau ngebayarin fidyah orang tuanya, harus dengan seizin suami, ya. Kalau anak perempuan, kalau anak laki memang dia pimpinan rumah tangga, dia bertanggung jawab, kewajiban dia yang membayarkan fidyahnya. Itu kalau orang tua yang nggak kuat puasa. Atau karena sakitnya sakit yang berkepanjangan, udah menjadi ketergantungan dia sama obat. Per 2 jam harus minum obat. Kalau nggak minum obat parah dia. Itu namanya marad muzmin, sakit yang berkepanjangan. Orang yang model kayak begitu nggak wajib puasa udah. Sama juga kalau mampu bayar fidyah. Kalau nggak mampu ya udah, nggak mampu mau diapain, ya nggak wajib. Maka sini dikatakan wa man kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian yang sakit, kalau dia puasa sakitnya tambah parah atau lama kesembuhannya, kan dia harus minum obat, boleh. Nah kalau sakitnya sembuh, nanti setelah dia sembuh, udah masuk bulan Syawal, wajib dia qadha, wajib dia qadha. Berapa hari dia kalah? Hati-hati, memang fa'iddatu min ayyamin ukhar, diganti pada hari lain, nggak ditentukan kapan. Bisa bulan Syawal, bisa bulan Sya'ban, begitu. Kan kalau diulur-ulur terus kadang-kadang suka lupa dia. Akhirnya apa? Kelupaan. Masuk Ramadan lagi, di bulan qadha puasanya, masih punya utang puasa. Itu Nabi pesan wanti-wanti, siapa yang punya utang puasa di bulan Ramadan sampai masuk Ramadan lagi dia belum qadha, maka puasanya tidak diterima sampai dia mengqadhanya. Kan berat. Artinya apa? Nih tahun kemarin Ramadan kalah dia, masuk puasa yang sekarang di bulan qadha. Kalau dia nggak qadha, makanya puasanya ditolak yang sekarang nih, tidak diterima. Jadi gimana? Nah kalau udah kelanjuran, dia belum bayar qadhanya, udah masuk Ramadan, nanti selesai Ramadan ini, begitu masuk bulan Syawal, segera dibayar qadha yang tahun lalu, yang kalah berapa hari? 5 hari, bayar qadha yang hari. Karena lewat limitnya, dia wajib bayar denda. Apaan dendanya? Fidyah. Hampir ketemu Ramadan lagi, qadha juga, bayar fidyah juga. Berapa hari? 5 hari, 5 liter sama duitnya cepet buat lauknya. Itu wajib kalau dia mampu, ya. Yang jelas yang lebih utama qadha puasanya dulu. Tuh hati-hati, anak laki suka gampangin, ngeremehin aja, tarsok, akhirnya apa? Membayar puasanya. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan itu ada 4. Pertama, perjalanan wajib, haji, umroh, itu perjalanan wajib namanya. Yang kedua, perjalanan sunnah,
Perjalanan sunnah itu silaturahmi. Mungkin ada saudaranya lagi nggak sehat, rumahnya di mana? Di Tasik. Dia mau nengokin ke sana. Waktu-waktu lain dia nggak sempat aja. Ada sempat bulan Ramadan, dia harus ke sana. Itu namanya perjalanan sunnah. Boleh di sana. Dan boleh dia nggak puasa. Nanti dia qadha. Termasuk pulang kampung. Pulang kampung itu perjalanan sunnah karena dia mau silaturahmi sama keluarga besarnya di sana. Yang ketiga, perjalanan mubah. Perjalanan boleh. Perjalanan apaan? Dagang. Dagangnya jauh, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, didagang atau kerja. Dikirim oleh kantornya untuk menyelesaikan pekerjaan di Surabaya. Berarti kan dia harus berangkat ke Surabaya bulan Ramadan. Ini boleh. Tapi perjalanan mubah. Kenapa? Cari nafkah. Boleh nggak puasa. Yang keempat, perjalanan maksiat. Kemana dia? Jogja. Mau ngapain? Mau tawuran? Oh, nggak bisa, ya. Jangan maksiat. Atau menonton. Nonton apaan aja gitu namanya nonton. Nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak boleh batalin puasa. Juga nggak boleh qashar jamaah. Tuh kalau perjalanan maksiat. Nah sekarang bagi yang boleh, kayak tadi tuh haji, umroh, ataupun dia pulang kampung, ataupun dia dagang, boleh nggak puasanya? Kapan bolehnya nggak puasa? Begitu. Nah kalau sekarang nih malam Ramadan, contohnya sekarang malam Ramadan, besok mau pergi dia, katakan jam 10 pagi dia mau pergi kemana? Ke Jawa Timur. Tetap malam ini dia wajib niat, ya, wajib niat puasa, wajib. Kenapa? Dia nggak tahu besok jadi berangkat apa enggak. Karena kalau dia nggak niat puasa, ternyata besok nggak jadi berangkat, dia nggak bisa puasa. Atau dia puasa tapi nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak niat. Man lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang nggak niat puasa sebelum terbit fajar, nggak sah puasanya. Makanya harus niatnya malam. Nah sekarang batalinnya kapan? Berarti besok pagi dia wajib puasa tuh, ya. Kan berangkat jam 10. Iya nggak apa-apa, berangkat jam 10, tetap dia wajib puasa. Jangan kegirangan, berangkat jam 10, jam 6 udah ngopi. Nasi goreng lagi ke opak. Ternyata akhirnya apa? Nggak jadi berangkat. Itu dosanya kan besar banget. Man aftara yawman min ramadhana min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu wa la maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullih wa in shamahu. Siapa yang sengaja nggak puasa satu hari tanpa ada uzur yang diizinkan oleh Allah atau dia sakit, maka dia menanggung beban dosa yang nggak bisa dibayar dengan puasa walaupun dengan puasa 1 tahun. Saking besarnya itu dosanya. Jadi jangan batalin gitu aja. Jadi bolehnya batalinnya kapan? Kalau kendaraannya udah berangkat, pesawat udah take off, kereta udah jalan, mobil bis udah jalan atau mobil pribadi udah jalan. Ada yang lebih apik lagi. Dia mulai batalin puasanya apabila kendaraan sudah mencapai jarak masafatul qasri. Oh lewat Pantura, mungkin dia sampai di Patrol ataupun Indramayu, situ dibatalin puasanya. Ada yang nanya, Ustaz,
Kalau kita tetap puasa, kita kuat, boleh nggak? Bagus. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kau puasa lebih baik. Kalau kuat. Kalau nggak kuat, dipaksain, akhirnya sakit, dimaksiat sama Allah. Kenapa? Dikasih dispensasi, nggak dipakai. Itu. Kalau dia kuat, bagus. Nah, ini ya yang musafir. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, diganti nanti. Nah, itu yang tadi dimaksud. Kapan gantinya? Memang baiknya sih ya bulan Syawal dia sehat, baiknya diganti bulan Syawal itu dikodok. Kalau udah kita kodok, udah nggak punya hutang, udah bebas rasanya tuh, nggak punya beban, nggak ada beban moral kita, itu udah kodok, udah ganti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Di berat puasa. Tadi udah, ada tambahannya lagi. Di mana dalam hadis Nabi menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan puasa ini. Orang yang musafir, orang yang sakit, hublah wal murdi'ah, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Jadi perempuan yang hamil, kalau memang dia kasihan dengan janinnya, dia puasa, diizinkan untuk nggak puasa. Tapi ukurannya kan dikuat puasa, tapi khawatir janinnya, itu namanya dia pertimbangan anak. Sama tuh, wajib qada, wajib bayar fidyah. Atau wanita yang menyusui, punya anak orok, sehingga anaknya sakit sebab dia puasa, akhirnya apa? Diizinin oleh syariat, boleh nggak puasa, nanti qada juga bayar fidyah. Nah, ini dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi syarat apa itu? Syarat wajib. Sekarang syarat sah. Puasa itu bisa sah, bisa enggak. Nah, syarat sah puasa pertama apa? Islam. Non muslim nggak sah dia puasa, Ramadan dia puasa, ya anggap aja dia diet, tapi nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak terkena hukum lantaran dia bukan orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Tadi tuh umur 8, 9, 10 udah mumayyiz, udah ngerti, dia puasa bener, sah. Tapi dia belum berkewajiban. Yang dapat pahala siapa? Ya orang tuanya yang membimbing untuk dia melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini orang perempuan nih, nggak boleh diambekin tuh ya. Dia lagi puasa, 10 menit lagi maghrib datang haidnya. Jangan diambekin, kesel dia. Yarin, gua nggak makan sampai maghrib. Berarti dia memaksakan diri tetap puasa dalam keadaan haid. Hukumnya haram. Kalau udah haram gimana? Lapar-lapar juga berdosa. Jadi harus gimana? Harus diikuti dengan pembatalan. Begitu haidnya keluar, waduh, haid. Langsung batalin minum. Artinya apa? Dia terima, dia redha. Karena haid itu sunnatullah. Yang masih haid itu tiap bulan harus keluar. Darah apa itu? Penyakit. Darah haid itu mengandung kuman-kuman, jarasim,
penyakit. Makanya harus diganti darahnya, keluar yang kotor diganti darah baru bersih. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, wanita yang haid. Qul huwa adza. Katakan ya Muhammad, itu adalah penyakit. Maksudnya darahnya itu mengandung penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Hindari istri-istri kamu yang lagi haid. Maksudnya apa? Jangan digauli. Andai kata dia melanggar hukum ini, melanggar larangan ini, dia gauli istrinya yang lagi haid, kemudian spermanya membuahkan benih, katakanlah istrinya jadi hamil, ya, digaulinnya waktu apa? Waktu haid. Bukan ancaman, resiko. Rasulullah katakan kalau dia hamil, dia haid, akan melahirkan keturunan yang cacat. Bisa cacat fisik, bisa cacat mental. Cacat fisik kelihatan, kita cuma hanya apa? Kasihan sama anak. Cacat mental lebih parah. Fisiknya nggak cacat, normal, tapi mentalnya orang kita bilangin apa tuh? Ada yang idiot, dan sejenisnya. Makanya Rasulullah pesan, wanti-wanti, jangan dilanggar larangan Allah lewat Al-Quran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Hindari istri-istrimu yang sedang haid. Nah sekarang dari perempuannya, kembali mereka nanya di pengajian, Ustaz, sekarang kan ada tablet tuh, ya, tablet untuk mencegah haid. Boleh nggak kita minum tablet? Jadi selama Ramadan nggak haid. Kenapa? Karena kita malas gantinya. Itu namanya dia menentang sunnatullah. Paling tidak ada resiko. Darah penyakit yang harus keluar ditahan nggak keluar. Padahal itu penyakit. Siapa yang betah sama penyakit? Ditahan, maka bisa mengakibatkan kanker rahim, atau paling tidak haidnya jadi nggak beraturan. Biasanya teratur dan dia haid 5 hari, ya. Begitu diminum tablet, puasa nggak kalah, kesananya haidnya nggak beraturan, berantakan. Haidnya cuma 2 hari, 2 hari suci, mandi udah dia. Besoknya datang lagi haidnya 1 hari, nggak datang lagi, suci lagi selama 2 hari. Hari ketiganya haid lagi, seterusnya begitu. Kan itu namanya jadi penyakit. Ini makanya jangan dilanggar, nggak usah, biarin. Haid itu adalah sunnatullah. Apalagi haidnya tanggal 28 Ramadan, enak tuh, banyak yang undang, nyobain sayur godog, ya, nyobain semur. Sana lagi nggak puasin nih, ya dingider aja, diundang sama tetangganya, dikenyang, ya. Nah ini masalah syarat sahnya puasa. Makanya wanita yang sedang haid nggak sah dia puasa. An Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Aisyah berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW dari kaum wanita, ya,
mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Salatnya Nabi nggak suruh qadha, tapi puasanya disuruh qadha. Kenapa itu? Kaitannya dengan hadis qudsi, di mana Allah berfirman lewat hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya, sholatnya untuk dirinya, hajinya untuk dirinya, zakatnya untuk dirinya, semua yang lain-lain untuk dirinya, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku akan memberikan ganjaran sesukaku. Makanya puasa ini untuk Allah, jangan kita remehkan, jangan kita lecehkan. Kita aja kadang-kadang membuat sesuatu untuk orang-orang yang spesial, bikin kue aja untuk orang yang spesial, dijaga banget ya. Ipin ya. Bakarin jagung buat orang yang spesial, nggak hangus tuh jagung, heran banget ya. Nggak hangus, jagung mentah. Nah ini, jadi hati-hati kalau buat orang spesial, apalagi puasa spesial untuk Allah, jaga, jangan dirusakin. Ini puasa habis sholat subuh ngabuburit apa istilahnya? Iya, jogging, jalan Kauri, jalan komplek Pertamina, enak, banyak ketemu, rambut panjang ya, itu namanya ngerusak. Nggak boleh. Kalau niat mau olahraga, lari aja, nunduk aja udah. Ini kagak. Kadang-kadang di jalan pasang janjian ketemu ntar jalan pagi, dia bisa ngambon sekentet. Itu cuma kebagian lapar doang kan sama haus, nggak ada apa-apanya udah ya. Hati-hati ya. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Memang kita ada yang nggak boleh puasa? Ada. Dalam setahun kita 5 hari nggak boleh puasa. Kalau puasa haram dan dosa. Kapan? Tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, haram tuh puasa, nggak boleh. Kalau puasa dosa dan nggak sah. Yang kedua, Idul Adha 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Lagi pada jadi panitia korban itu nggak boleh puasa. Kalau puasa haram. Jadi dalam 1 tahun Allah haramkan 5 hari puasa, nggak boleh. Kalau puasa dosa ya. Nah, itu syarat sahnya puasa. Ada yang bertanya? Kalau memang kemampuannya, ilmu yang dimiliki hanya sebagai tenaga keras di bangunan, nggak bisa lagi. Sama juga kuli panggul yang nurunin beras dari truk tuh di pasar, nurunin kedelai, jagung di pasar dari jam 6 sampai jam 5 sore. Jangan manggul aja, memang modalnya tenaga, adolat, nggak pakai otak dia. Kenapa? Emang ilmunya nggak ada, yang ada tenaga. Terus dia kerja di bangunan, tengah hari dia nggak kuat, lantai 11 ngiket anuan lagi tuh behel ya, ngerek inian lagi semen, dia nggak kuat. Itu masuk ala lazina yutikunahu. Tapi tetap
di malam dia niat dan dia puasa. Jangan keenakan nggak puasa, niat puasa sekuatnya dia. Kalau nggak kuat ya buka begitu. Pekerja berat termasuk kerja di tambang batu bara, apa kan dalam tanah tuh panasnya kayak apa, sindang aja gali kuburan, ya gali kuburan 20 cm, duduk rokok minum. Kalau kita tanya, Mas belum, bentar Pak Haji, capek. Itu gali kubur beda, kalau gali kuburan beda. Kenapa? Rohnya yang takut mau kuburan, capek. Tapi gali kabel tenang aja dia, biar panas gimana. Nah kalau memang dia nggak kuat, boleh dibatalin puasanya. Mau kodok gimana? Emang kerjaannya begitu tetap terus-terusan sebagai kuli bangunan, terus-terusan sebagai kuli panggul sebagainya. Rezekinya ada, bayar fidyahnya aja, bayar fidyah. Ya. Kalau cara paksa, kalau bisa pilih, dia juga nggak mau jadi kuli bangunan, kuli panggul sebagainya. Pengen pilih kerjaan yang enak, yang kerjaannya ringan, gajinya tinggi, gitu, ya. Itu jadi boleh, ya. Silakan, Kak Talim. Dia sakit nggak puasa bulan Ramadan 5 hari. Iya. Dia meninggal di bulan Ramadan juga, nggak wajib diqadha. Iya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini perintah untuk yang bersangkutan. Beda kalau dia bulan Ramadan sakit 5 hari, terus sampai bulan Syawal dia sembuh, nungguin sehat banget dah. Akhirnya 2 bulan kemudian sehat dia belum qadha, dapat 3 bulan meninggal. Nah itu yang wajib diqadhain. Paham tuh? Ini 3 bulan meninggal, dia belum qadha, wajib diqadhain sama keluarga. Apa ya? Nggak bayar fidyah? Nggak bayar fidyah. Nah itu, ya. Kalau dia belum sehat, walaupun Ramadan dikalah 5, Syawal masih sakit, belum sehat, terus meninggal, kan belum qadha, nggak wajib diqadha, ya, karena belum sembuh. Kalau yang pengen daftar aja, nggak qadha soalnya. Jelas tuh, baik. Udah Isya ya? Udah. Ada pengumuman remaja? Nggak ada? Udah sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.